Di zaman sekarang, pasti kata transformasi digital sudah tak asing lagi. Namun, sebenarnya apa sih itu transformasi digital? Transformasi digital adalah penyesuaian bentuk investasi baru dalam hal teknologi, model bisnis dan proses bisnis yang mendorong terciptanya nilai baru bagi konsumen dan karyawan agar semakin efektif dalam bersaing di era perubahan ekonomi digital yang sangat cepat. Pendeknya, transformasi digital adalah proses penerapan teknologi dalam pemenuhan segala aspek kehidupan bermasyarakat. Transformasi tersebut dipandang sebagai tahap ketiga dari teknologi digital. Diawali dengan kompetensi digital, penggunaan digital, transformasi digital, dengan penggunaan serta kemampuan transformatif yang menginformasikan kesadaran digital. Mengapa bisa terjadi transformasi digital? Ada dua hal yang melatar belakangi terjadinya transformasi digital. Pertama, kemunculan internet dan serangkaian teknologi baru sehingga mempercepat transformasi ini. Apa saja sih elemen pendorong transformasi digital? Big data adalah private sector atau bisnis menyediakan layanan yang sebagian besar gratis yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan imbalannya adalah mereka mendapatkan big data dengan pola yang sama. Semua layanan publik yang disediakan oleh dinas merupakan sumber big data bagi pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung dengan internet. Teknologi ini memungkinkan objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia atau manusia ke perangkat komputer. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Dengan kecerdasan ini, suatu sistem diharapkan mempunyai kecerdasan manusia seperti mampu memberikan, menganalisis, maupun juga mengembangkan data. Blockchain, kesemuanya memiliki kesamaan, yaitu membutuhkan dan memiliki data. Tanpa data, tidak akan ada big data. Tanpa data, tidak akan ada informasi yang dapat diolah untuk menciptakan artificial intelligence. Dan tanpa data, Internet of Things tidak akan memenuhi kebutuhan manusia secara akurat. Meski demikian, banyak masyarakat yang merasa khawatir menghadapi revolusi industri 4.0 ini. Dikarenakan ancaman akan kehilangan pekerjaan akibat banyaknya perusahaan yang menggantikan SDM dengan robot. Ternyata, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang mengatur terkait transformasi digital atau digitalisasi. Seperti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional E-Government. Kebijakan ini memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengembangkan e-government sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data instansi pusat dan pemerintah daerah agar menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sebagai bentuk antisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan penegakan kedaulatan negara atas informasi elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai hakikat digital atau dalam topik yang dikemas pada pembahasan mengenai digitalisasi, digitasi, dan transformasi digital. Digital menjadi produk digital. Jadi ilustrasinya adalah dari yang awalnya paper, kemudian dalam bentuk digital sehingga dapat diakses melalui gadget ya, melalui perangkat elektronik dalam bentuk PDF misalkan. Pun demikian dengan pensilnya dan penanya ya, tadinya dalam bentuk analog, kemudian dalam bentuk digital. Digitasi ini adalah proses teknologi, proses alih teknologi dari yang awalnya analog menjadi digital. Dan prosesnya lebih pada proses pemrograman ya. Proses karena alih teknologi, maka proses yang dominan di dalamnya adalah proses programming. Luaran dari digitasi adalah produk. Ketika teman-teman atau ketika kita melakukan proses digitasi, maka luaran dari proses digitasi adalah produk. Dampaknya, salah satu dampaknya yang terjadi kemudian tren yang dihasilkan dari digitasi adalah sporadic automation atau sporadic innovation. Artinya berbondong-bondong merubah yang tadinya analog menjadi digital. Selanjutnya yang kedua adalah digitalisasi. Digitalisasi adalah suatu proses yang memanfaatkan informasi atau produk-produk digital tadi kemudian dapat lebih bermakna. Ilustrasinya adalah merubah proses jual beli yang awalnya dilakukan secara tatap muka kemudian menjadi digital ya, yang kemudian dilakukan dalam satu pintu. Ini digitalisasi ini lebih kepada suatu proses jadi transformasi bukan transformasi ya, artinya proses peralihan. Dan yang lebih banyak berperan dalam konteks digitalisasi adalah pengelola IT atau dalam hal ini pengambil keputusannya. Pengelola IT yang juga masuk dalam satu rantai pengambilan keputusan. Luaran dari digitalisasi adalah suatu strategi. Jadi jika kita melakukan proses digitalisasi, maka yang harus dihasilkan dari proses digitalisasi itu adalah suatu strategi pelaksanaan bisnis. Dan trennya atau salah satu dampaknya melalui digitalisasi adalah solusi layanan. Tadinya untuk pengajuan surat misalkan harus datang ke mengisi buku dan lain sebagainya, sekarang tidak lagi. Sekarang bisa dilakukan melalui Google Form misalkan atau melalui laman website tertentu. Sehingga ini proses yang disebut dengan digitalisasi. Halo semua. Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan perubahan proses kegiatan masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah dalam melakukan proses bisnis. Transformasi digital atau digital transformation merupakan bagian proses dari teknologi yang lebih tinggi, yang mana merupakan perubahan berkaitan dengan penerapannya pada seluruh aspek kehidupan yang terdapat dalam masyarakat. Praktik transformasi digital biasanya digunakan dalam konteks bisnis. Pengenalan teknologi digital telah memicu penciptaan model bisnis baru dan aliran pendapatan. Teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan atau AI, cloud computing, dan Internet of Things atau IoT
mempercepat transformasi, sementara teknologi dasar seperti manajemen data dan analitik diperlukan untuk menganalisis sejumlah besar data yang dihasilkan dari transformasi digital. Contoh transformasi digital, transportasi. Dahulu mungkin kita masih pergi ke pangkalan ojek untuk diantar ke tujuan menggunakan motor. Nah, saat ini dengan adanya transformasi digital, kini Anda tak perlu lagi untuk pergi ke pangkalan ojek untuk menggunakan jasanya. Namun, sekarang Anda hanya perlu menggunakan aplikasi dengan memilih lokasi Anda berada dan alamat yang dituju, kemudian tunggu driver menerima pesanan Anda. Komunikasi. Saat ini, cara masyarakat berkomunikasi sangat berbeda di era digital saat ini. Terciptanya smartphone dan support dari jaringan internet yang semakin membantu masyarakat untuk dapat berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Walaupun yang dituju berada di negara yang berbeda. Bisnis. Banyak orang yang memasarkan produknya secara online dengan tampilan yang menarik dan kemudahan transaksi yang ditawarkan. Konsumen tidak perlu repot panas-panasan, kehujanan hanya untuk mendatangi toko dan membeli barang yang diinginkan. Kini, konsumen dapat membeli barang dari aplikasi atau online marketplace dan barang akan dikirimkan ke rumah atau lokasi yang dituju. Nah, teman-teman, sudah mengerti kan transformasi digital itu seperti apa? Terima kasih dan sampai jumpa kembali.